Nah, drama pengajuan penangguhan itu makanya kemarin kan kita ini meraba-raba ada apa sih di Polres ini, ada apa kok bisa terjadi penangguhan penahanan dan mereka bisa keluar mendatangi kami, mendatangi ketua Ansor, mendatangi orang tua kami, mendatangi ketua PCNU, mendatangi Rois Surya. Oh, masa banget. Padahal udah ditahan ya? Padahal sudah ditahan. Enggak, maksudnya LBH-nya Kang Rida itu nggak bertanya nih. Oh, kalau LBH mungkin tahu. Kalau LBH mungkin tahu. Cuma gini, kemarin itu kan kita bagi-bagi job desk ya. Artinya saya job desk saya di lapangan. Jadi job desk saya itu adalah koordinasi dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat untuk mengawal kasus ini terus. Tim LBH bagian administrasi di kepolisiannya. Gitu. Jadi memang kita sudah punya job desk masing-masing ketika perkara ini terjadi. Dan perlu diketahui ya, saya penegasan juga dari saya bahwa yang nyiksa, yang ngebantai Rida itu bukan cuma 1 atau 4 orang, itu lebih dari 10. Lebih dari 10. Otaknya bahaya ya? Otaknya ya iya. Ada apa dengan oknum yang berwenang gitu loh? Nah ini salah satu videonya. Oh gitu ya? Oh oke. Iya itu udah beredar di sosial media. Setelah dibantai nih, hancur. Dan itu jenengan bawa ke rumah sakit udah itu ya? Oh belum, bukan? Ini RBS ini yang nyeret ke Polsek. Oh, makanya saya katakan begini, belum di rumah sakit, ke Polsek dulu ya? Iya. Di rumah sakit. Jadi drama itu tadi yang saya katakan itu drama pengajuan damai ya, drama permintaan damai. Belum lagi drama-drama playing victimnya. Jadi Rida ini dianggap sebagai provokator yang sudah diinstruksikan untuk memprovokasi acara. Dan dituduhnya Rida ini, sahabat Rida ini adalah anggota PWI yang diinstruksikan untuk memprovokasi acara tersebut. Rida sudah dalam keadaan hancur, dibawa ke Polsek, Dibilang sebagai, dituduh PWI, dituduh provokasi. jadi udah jatuh ketimpa tangga gitu loh. Dari Polsek dibawa ke Polres dalam keadaan hancur. Dan digugat duluan ya? Digugat duluan, dilaporkan duluan. Makanya Bahar, saya sampaikan ke kamu ya, tolong stop pembelaan di depan publik. Jadi Anda ini bilang saya menyelamatkan, kalau tidak itu dimasa sama orang, bohong besar. Munafik. Munafik. Jadi bohong besar. Dia bilang itu kalau tidak ada saya lagi makan. Dia cerita di panggung itu, saya lagi makan. Tiba-tiba ada orang, bip. Ini ada orang di masa nih. Kalau tidak ada saya mati. Bohong. Justru ente yang mau membunuh Rida itu. Ente kan yang bilang, gua potong-potong lu jadi 9. 9. Iya. Na'udzubillah. Ya, jadi kalau dari peristiwa pemukulan pengeroyokan itu ada 2 versi atau ada 2 tempat sih sebenarnya? Jadi dari Polsek dibawa lagi ke Polres. Oh gitu ya? Oh iya. Dari Polsek dibawa ke Polres. Jujur di Polsek pun saya merasa wallahu alam ya, tapi ini menurut pendapat saya. Di Polsek pun terjadi suatu tuduhan itu ya. Lu PWI lu wah, udah tuduhan itu dalam keadaan sendiri, orang udah hancur. Saya emosional nih. Kalau ngebayangin itu karena jujur ketika saya ketemu Rida di rumah sakit Kabupaten Tangerang, keluar air mata saya. Nangis saya karena membayangkan, ya Allah, saya kira tadi malam Rida itu tidak akan dibantai, cuma mau diamankan, ya sudah pulang kamu. Saya kira seperti itu. Ternyata Allah Karim. Oh, jadi setelah dibantai itu dibawa ke Polsek, itu Dilaporkan. Jadi di Polsek, dari Polsek dibawa ke Polres, dan di Polres buka LP si RBS. Oh, buka LP di Polres ya? Bangsat ini, Allah. Ya. Saya jadi lepas kontrol karena emosional. Rida ini satu satkoryon dengan saya. Jadi ada kota Tangerang, ada kecamatan Tangerang. Saya ini bernaung di kecamatan Tangerang. Oke.
Gitu. Jadi kebetulan Rida ini Satkoryon saya, kepala satuan koordinasi rayon. Iya. Jadi beliau itu secara administrasi beliau itu atasan saya. Secara hubungan emosional ya. Dan secara hubungan emosional ya saya beberapa kali orang kita ngaji bareng. Iya. Gitu. Jadi ketika ngelihat beliau ada di rumah sakit kabupaten, keluar air mata saya, nangis saya. Kok sebangsat ini gitu loh memperlakukan Rida gitu loh. Sekejam ini memperlakukan Rida. Jadi kalau ada bahasa mereka bilang PKI lah apalah, justru kalian yang membantai Rida itu seperti PKI. Betul. Gitu. Bahar bin Debek, berita yang beredar bahwa penangguhan ini dengan alasan kau sebagai tulang punggung keluarga. Ya, sementara Kang Rida sendiri juga kurang apa mengatakan saya tulang punggung keluarga. Yang jadi masalah dikomparasikan, dibandingkan kau yang identik dengan dunia hidon, mobil mewah segala macam, ya penampilan metroseksual atau apalah itu. Kang Rida ini juga lebih membutuhkan sebagai tulang punggung keluarga. Sampai karena kejadian yang diakibatkan oleh kau ini, menurut info dari yang saya terima dari Bang Haji Ridwan, dia sampai kehilangan pekerjaan sebagai sales minuman. Ya, apakah nggak lebih ini yang lebih diutamakan oleh aparat berwenang? Ya. Oke, itu jadi di PHK itu ya. Iya. Ya secara administrasi karena kan dia sudah dikasih jangka waktu beberapa minggu ya untuk mengurus kasus ini, dikiranya mungkin nggak akan panjang. Gitu. Sampai akhirnya ya mungkin Rida juga jadi gamang gitu kan, jadi galau. Tapi saya katakan begini, ini penegasan dari saya. Sehancur apapun ekonomi kami, untuk berdamai kami tutup pintu. Jadi selesaikanlah urusan kalian nanti di pengadilan dengan kita. Gitu. Jangan ada lagi percobaan, drama, rayuan setan itu untuk damai, untuk dengan bahasa tulang punggung keluarga, punya santri. Wallah munafik kalian itu munafik. Yang kalian bahasakan pejuang-pejuang umat Islam, kalau kalian fair, kalau si BS ini fair dan dia merasa tidak salah, ayo kita tarung di pengadilan. Jangan sampai saya buka ya, adiknya B. Anu si Pirang ini, mantan istrinya pernah ngomong di live TikTok tentang perbuatannya. Oke? Ya, nanti kita bahas. Jangan sampai ya. Nah, setelah di LP di Polres Kota Tangerang ini, terus kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya sudah, dia buka laporan, lalu Rida dibawa ke rumah sakit oleh tim dari Polres. Dengan Saya dapat instruksi dari Rois Surya NU Kota Tangerang, guru saya. Saya diperintah langsung urus kasus Rida. Saya dikirim foto video. Langsung saya nggak banyak omong. Selesai sholat subuh, saya langsung berangkat dan saya menginstruksikan teman-teman Banser PAC Tangerang untuk mendatangi lokasi kejadian, untuk mendatangi Sahibul Hajat. Tapi itu tidak kami lakukan. Oh gitu ya. Tidak kami lakukan karena posisinya memang Rida dalam keadaan tidak sadar waktu itu, sudah lagi ya udah merem aja gitu kan. Di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Ini sih yang dia di rumah sakit sampai video dan sampai dampingi sampai mengatakan kena nih Bahar, kena nih Bahar. Coba mana dia? Ada. Nah, ya jadi gitu. Ini perbuatan ini kalau bisa saya simpulkan, perbuatan yang diceritakan tadi oleh sahabat saya, saudara saya. Ini. Oh ya. Sampai ada suaranya Bang Haji. Jadi yang mewawancarai, yang ngajak bicara Bang Haji. Bang Haji, Iya. yang video yang itu Ini kebenaran saya yang bawa dari ke rumah sakit ini, pindahkan dari RSUD Kabupaten ke RSUD Kota. Nah, makanya tidak berlebihan jika kita mengatakan beliau sebagai saksi kunci. Ya. Dan kalau ini dan fakta ini, dugaan fakta ini apalagi dia sudah tersangka, kalau ini benar dan tersangka ini menuju ya udah bukti banyak lah. Bahar, kalau kita sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau untuk si BHS si Pirang bisa saya katakan fakir etika, punah kemanusiaan.
Iya. Tambahan sedikit tentang masalah kronologis. Jadi ketika Haji Ridwan mengetahui korban tadi dan sudah ada pelaporan dari Bahar CS. Iya. Nah, ini perlu kita informasikan ke publik. Bahar CS ini juga bergerak di media mengungkapkan bahwasanya seakan-akan ini korban Rida itu seakan-akan mau memprovokasi acara tuh, mau mencolok Bahar, Iya. mau mencekek Bahar, mau menjambak Bahar. Jadi Ya, betul. seakan-akan di framing Itu yang di-up di media. di media tuh seakan-akan framingnya ini Rida bersalah, seakan-akan demikian. Tapi karena jelas-jelas Rida ini terluka masuk rumah sakit, di visum juga, akhirnya pelaporan pertama tuh dari istrinya Kang Rida. Iya. Nantinya ketika sudah keluar dari rumah sakit, Kang Rida didampingi oleh beliau, oleh anggota Banser Ansor juga melakukan pelaporan sehingga kemudian terus berproses. Tapi itu kejadiannya kan dari bulan September. Ini berprosesnya di 2025. Baru nantinya kronologis prosesnya nanti akan ada pemanggilan kepada tersangka yang terkait acara tadi yang sudah disebut 3 orang. Nah, itu yang 3 itu gimana, Gus? Yang 3 itu yang satu kan tuan rumah acara itu. Iya, tuan rumah dan panitia lah. Panitia. Iya, itu Tapi tuan yang rumah dan Mukibin panitia. Pribumi, Mukibin Pribumi. Saat itu di 2025, saat 2025 Di September. di September kan tuh kronologinya September sampai kita sepanjang akhir tahun. Iya. Di sepanjang akhir tahun tuh Bahar belum sebagai tersangka. Iya. Baru Mukibin Pribumi yang kita pantau itu. Nah, itu kronologinya gimana? Kalau langsung ditetapkan sebagai tersangka, kita pun kan nggak tahu, nggak ada rilis dari Polres Tangerang. Jadi Gimana, Gus? CCTV atau untuk penetapan tersangka itu jujur saya pun tidak tahu kapan dan hari apa penetapan tersangka itu. Cuma waktu itu saya sempat mendatangi Polres. Yang 3 orang ini ya? Iya. Bukan yang Oh, ini yang 3 orang atau si RBS? Oh, yang 3 orang itu ya ketika after gelar perkara itu ya, karena beberapa hari setelah kejadian Rida sudah bikin laporan, dinaikkan statusnya itu jadi saksi dulu. Tapi itu nggak di-blog ya, Gus? Itu bagus. Ya, itu memang, jadi memang ada dari Polres ini sepertinya agak menutup. Nggak di-publish ke Iya, media ya? iya, agak agak menutup diri ya. 3 orang tersangka itu ya? Iya, tiga orang tersangka itu saya juga nggak tahu ya tepatnya kapan dia ditetapkan jadi tersangka. Tiba-tiba. Tapi memang saya tahu kalau itu sudah ditahan mereka itu. Terus Sudah ditahan. penangguhannya Nah, penangguhannya itu, drama pengajuan penangguhan itu, makanya kemarin kan kita ini meraba-raba, ada apa sih di Polres ini, ada apa, kok bisa terjadi penangguhan penahanan dan mereka bisa keluar mendatangi kami, mendatangi ketua Ansor, mendatangi orang tua kami, mendatangi ketua PCNU, mendatangi Rois Surya. Oh, wasa banget. padahal udah ditahan ya? Padahal sudah ditahan, gitu. Jadi Oh, jadi mendatangi pemuka-pemuka petinggi PC itu petinggi NU. sudah itu dalam proses penangguhan penahanan ya? Ya, betul. Nah, dari tersangka ini nggak tahu waktunya kapan? Tersangka terus kemudian ditangguhan penahanan, akhirnya ngelobi sana itu nggak tahu jeda waktunya itu. Kurang, ya mungkin ada waktu tertentu dari kepolisian, tapi ya memang kita juga nggak tahu nih sampai kapan penangguhan penahanannya gitu. Enggak, masalahnya gini Bang Haji nambahi. Namanya penangguhan kan berarti masih masa pantauan. Ada masa. Saya kan ketika lobby ke penggede NU ini, ke kiai-kiai dan mungkin Enggak, yang lain. maksudnya LBH-nya Kang Rida itu nggak bertanya nih. Oh, kalau LBH mungkin tahu. Cuma gini, kemarin itu kan kita bagi-bagi job desk ya. Artinya saya job desk saya di lapangan. Jadi job desk saya itu adalah koordinasi dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat untuk mengawal kasus ini terus. Tim LBH bagian administrasi di kepolisiannya. Oh, Gitu. Jadi memang kita sudah punya job desk masing-masing ketika perkara ini terjadi. Oke. Gitu. Nah, terus tuduhan bahwa Kang Rida Banser itu adalah PWLS dan sebagai provokator pun jelas fitnah itu. Fitnah. Nah, sebagus mungkin gimana nih? Mendengar nggak itu masa 3 orang tersangka kemudian tiba-tiba jadi penangguhan penahanan itu mungkin dengar nggak informasi itu, Gus? Dengar, kita sempat dengar juga karena kita kan juga
karena dalam media PWI ini difitnah, padahal ini yang korbannya adalah anggota Banser, sehingga PWI ini memberi perhatian khusus untuk mengawasi kasus ini agar benar-benar ditegakkan. Perlu diketahui framingan daripada pihak kelompoknya Bahar CS ini dianggapnya itu gerakan PWI itu bagaikan PKI yang suka membubarkan pengajian. Nah, ini yang perlu kami klarifikasi lebih dulu. PWI itu bukannya suka menghalang-halangi atau membubarkan sebuah pengajian. Nah, tapi kita melihat siapa orangnya dulu. Kalau orangnya ini mengajarkan ilmu agama Islam, pengajian benar-benar untuk mengajarkan ilmu agama Islam yang untuk mengedepankan akhlak, silakan monggo-monggo saja. Tapi kalau ada suatu yang mengklaim sebagai ulama, mengklaim sebagai umat Islam dalam sebuah acara, mengklaim sebagai pengajian, tapi isinya ujaran kebencian, isinya muatan politik, isinya caci maki, isinya mengadu domba anak bangsa, apalagi direkam dan dipublikasikan, ini menjadi bentuk keprihatinan kita bersama, termasuk PWILS. Karena dalam ceramah-ceramah kelompok ini, kelompok Habib Ba'alawi yang salah satunya adalah Bahar, banyak ujaran-ujaran yang memecah belah anak bangsa. Ada dalam sebuah ceramah mereka mengajarkan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai alim. Ini kan mengadu domba antara kiai dengan ini. Dan itu kan viral disampaikan muridnya si Bahar kan. Dan sempat awalnya Bahar membela menyangkal, oh bukan, mungkin dia salah dengar. Betul. Tapi akhirnya mengakui atau gimana kan. Betul. Artinya secara global kelompok ini suka bikin kekacauan dan kasus, terutama Bahar. Bahar itu juga biasa dalam ceramahnya menginginkan golok seperti ajakan perang, bahkan suka caci maki kebun binatang, suka bicara hei anjing, hai babi, seperti itu juga ada. Jadi gara-gara ulah mereka inilah banyak, tidak hanya dari PWI sebenarnya, banyak kelompok masyarakat resah terhadap ajaran-ajaran seperti ini, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan cucu Nabi, tapi ini merusak Islam dari dalam. Bahkan juga kadang-kadang dalam ceramah itu mengajarkan kurofat-kurofat sesat, yang bahkan ajaran-ajaran ini sampai masuk 5 dari 10 kriteria sesat MUI, tapi masih banyak didiamkan. Tuh bagus Mogi, kalau Lia Eden masuk berapa kriteria? Lia Eden, Panji Gumilang berapa? Hanya satu. Kalau Ba'alawi, ajaran Ba'alawi 5. Jadi kalau bahasa kasar, walaupun kita nggak boleh memilih kalau bisa semuanya, mending jadi mukibinya Lia Eden, ya, mending mau jadi mukibinya Ahmad Musodik si nabi palsu Pertama dia dari atau Panji Gumilang atau lain, daripada jadi mukibinya Ba'alawi yang mengaku cucu nabi tapi palsu, ya. Ingat itu. Dan ingat, saya dan Tuh Bagus Mogi pernah mendatangi, dan teman-teman yang lain ratusan rombongan mendatangi MUI Pusat, tapi apa kata nggak ditemui oleh pejabat yang terkait, mungkin Dewan Fatwa atau tapi ditemui yang tidak terkait. Tapi ingat, mungkin saya dan Tuh Bagus Mogi cukup 2 orang aja akan melabrak kembali, mungkin bisa didampingi Gus Aziz Jazuli atau yang lain, untuk menagih kembali, menggebrak meja MUI. Ini kok diam saja, apalagi sudah ada 455 doktrin khurafat, kesesatan dan lain sebagainya yang ini keluar dari syariat Islam. Ya, ingat, kami akan mendatangi kembali. Cukup 2 orang atau 3 orang aja. Ya. saya tambahkan sedikit. Nanti bersama ini juga. Nah, Begini Gus, kita kembali lagi ke tema awal. Ini kan jadi pertanyaannya kembali, kenapa peristiwa yang ini murni pidana, kenapa dibelokkan menjadi peristiwa gesekan antar ormas atau antar pengikut? Ini bagaimana nih? Ini yang muncul di media mainstream kan seperti itu terakhir ini ya. Betul. Jadi intinya pada dasarnya ini pidana murni, tapi kan semua ada latar belakangnya. Nah, jadi Bahar ibaratnya menggunakan framing organisasi PWI ini karena merasa ketika dia ceramah ini kan ada penolakan. Nah, ada penolakan, kemudian ada korban rida yang menggunakan pakaian adat sehingga dicurigai sebagai anggota PWI. Padahal beliau bukan anggota PWI, tapi sebagai anggota Banser. Kemudian ketika ada pengeroyokan, pemukulan, penganiayaan, ini kan mereka memutarbalikkan fakta, seakan-akan Rida ini sebagai provokatornya, dan mereka akhirnya menggunakan, kenapa ada provokator? Karena istilahnya ada kaitan dengan organisasi yang biasa menyuarakan ke publik untuk waspada kepada kezaliman mereka. Nah, sehingga di framing lah seakan-akan PWI yang bersalah,
PWI ini seakan-akan malah gerakan Neo PKI seakan-akan yang membubarkan pengajiannya umat Islam dari framing mereka, dan Rida ini seakan-akan adalah agennya PWI. Itu yang mau mereka framing supaya mereka memiliki citra yang baik di hadapan pengikut-pengikutnya. Itu framingan mereka. Nah, sedangkan kami sampaikan kepada publik, PWI itu bukan PKI. Justru dalam sejarah PKI di Indonesia, kaitannya banyak terkait erat dengan Ba'alawi. Kita bisa lihat sejarah Muso Al-Munawar itu Ba'alawi, DN Aidit itu juga Habib DN Aidit. Oke. DN Aidit adalah Ba'alawi, Habib Ba'alawi yang PKI, Sofyan Barakbah, Fahrul Barakbah, dan ketika mereka gagal di Indonesia di tahun 1965, 2 tahun berikutnya kalangan orang-orang ini di 1967 sampai dengan 1990 berhasil mendirikan negara komunis satu-satunya di Timur Tengah, yaitu dari kalangan Ba'alawi. Bahkan sekaligus lepas, sekjennya saja saat ini Partai Sosialis Yaman masih tetap dari Assegaf. Jadi ini masyarakat perlu waspada, jangan saya maling teriak maling. Nah, kemudian untuk masalah PWI ini sendiri, kami, meskipun kami juga bukan banom dari NU, tapi sebagian besar pengurus PWI adalah juga sebagai warga NU. Dan kami di sini tentunya simpati dengan saudara-saudara kami, meskipun kami bukan bagian dari banom NU, tapi tetap sebagai saudara sesama warga NU, saudara sebagai sesama umat Islam di Nusantara, dan saudara satu bangsa, dan juga sama-sama warga negara Indonesia. Sehingga dalam pandangan kami, korban, apapun organisasinya, apakah beliau itu anggota Banser, anggota PWI, anggota Muhammadiyah, non-muslim sekalipun, selama korban ini adalah warga negara Indonesia, perlu dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Tetapi dalam kasus ini, karena dalam kejadian korban anggota Banser, tentu wajar bila mana saudara-saudara Banser simpati. Dan kami PWI wajar karena kami difitnah, kami juga akhirnya ikut simpati karena ini merupakan framing dari pihak-pihak lain. Jadi kasusnya kasus pidana murni. Tapi karena mereka yang mengkait-kaitkan dengan organisasi, menuding-nuding korban Rida adalah anggota PWI, seakan-akan PWI memberikan instruksi untuk mengganggu acara mereka, wajar kami punya hak suara menyatakan tidak demikian. Itu fitnah. Dan karena Rida anggota Banser, wajar saudara-saudara Banser, Ansor NU, apalagi di fitnahnya tuh Rida anggotanya PWI, wajar bila mereka bersimpati. Tapi dalam kasus ini kasus pidana murni. Anggota organisasi apapun, selama dia menjadi korban, di negara ini harus melindunginya, harus membelanya, harus menegakkan keadilan dari orang-orang yang terbukti bersalah kepadanya. Dan juga kita harus jangan mencegah framing-framing terhadap korban, dan juga terhadap sekitarnya korban. Karena dalam kasus ini kita sudah melihat banyak melebarkan dari Baris Smith dan pengacaranya dan lain sebagainya. Ini seakan-akan di framingnya itu antara umat Islam melawan kezaliman. Padahal kami juga umat Islam. PWI umat Islam, Banser Ansor NU umat Islam, bahkan insya Allah kami umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah, untuk mengikuti ulama pewaris Nabi, untuk bertakwa, untuk menegakkan keadilan, untuk menolak kemungkaran, bukan mendukung kemungkaran. Tunggu Gus Mugi, Bang Haji. Siap. Kalau seandainya mereka mempertanyakan kita keislaman kita, lebih Islam mana kita dengan mereka? Pakai mengutang melot 70 kali. Apa Habib-Habib yang lain sebagai pemangku alam semesta dan lain sebagainya, melebihi derajat Nabi dan lain sebagainya. Oke. Ya, aduh. Kacau nih ya. Kembali ke Gini, ke Bang Haji Ridwan. Tadi disampaikan kan setelah dari rumah sakit itu kan ada penyembuhan nih. Nah, masa-masa penyembuhan ini sudah kehilangan pekerjaan, ya kan? Kehilangan pekerjaan. Nah, ini ada upaya-upaya yang lain nggak dari pihak RPS ini mendatangi Kang Rida atau bahkan bawa duit udah pernah. Beberapa kali tuh bawa uang. Yang tadi saya bilang, dia tuh bawa uang untuk pengobatan. Aduh, gitu. kok sobat Justru gini, justru saya mengucapkan alhamdulillah ya, sampai detik ini teman-teman dari PCNU Kota Tangerang,
Banser, dan saya ucapkan ke teman-teman sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada yang sudah menyumbangkan, sudah mau urunan untuk menyumbang ke sahabat kita, sahabat Rida. Dan ini salah satu pembuktian saya. Kalau mereka meragukan bahwa Rida itu Banser, ini saya ada videonya ketika Rida ini benar-benar anggota Banser. Kita tampilkan layarnya. Nih, Oh, siap. lihat ini. Ya. Oh, ini ya. Iya. Ini Rida. Ya, itu ya. Nah, ini Rida. Mereka nahnu ansarullah. Udah bukti. Jadi Ya, tadi yang menarik, jadi Kang Rida ini tetap eksis. mau dibantu oleh RBS. Tangerang, ayo. enggak, bukan mau dibantu. Intinya mereka datang ya pengen damai dengan membawa Dari uang, menawarkan usaha, menawarkan umroh Untuk kepentingan mereka ya. untuk kepentingan mereka, untuk damai. Dan saya menanggapi tadi Bagus Bagus Mogi, bukan cuma orang ya, artinya kita lihat kejadian beberapa waktu lalu ada kucing ditendang, itu kan masuk, itu kan sampai diproses, Betul. dan orangnya yang nendang itu minta maaf ke yang punya kucing karena sampai kucingnya mati. Ini manusia loh. Dan ini manusia loh, apa? Rida ini manusia loh. Jadi saya katakan sangat lucu kalau sampai terjadi pembiaran atau pelepasan begitu saja sama binatang saja, polisi menerapkan kasus tersebut, Oke. gitu loh. Apalagi sama manusia yang hak kemanusiaannya di momen itu dicabut sama mereka. Nah, terus yang 3 tersangka ditangkap tadi juga mendatangi juga ke Kang Rida kan? Oh iya. Kalau pihak RBS mendatangi juga. Pihak RBS itu saya nggak tahu ya, tapi ya ini kan gini, tidak bisa dipisahkan antara 3 orang tersangka dengan RBS ini, biangnya ini tidak bisa dipisahkan, Oke. gitu loh, sangat berkaitan. Jadi apapun yang dilakukan oleh 3 tersangka, ya bisa jadi ini juga atas instruksi si BS ini, Oke. gitu, atas instruksi dari mereka. Nah, Fenomena ini Bang Awe, ini kan kayak kok bisa Mukibin dia itu, kok bisa sefanatik itu menurut pengalaman Bang Haji? Apakah ini sebelumnya ada brainwash? Mungkin contoh, mereka kan sebagian mereka kan mengatakan yang penting cukup cinta kami, kalian dijamin masuk surga. Atau ada kayak seperti aliran-aliran radikal yang lain lah. Ya sekarang gini aja Gus, kalau menurut saya ya terkait itu, preman beragama Islam, Oke. ngaji kagak, sholat kagak, tapi ketika masjid dirontokin mau digempur, pasti preman kan paling depan. iya. Artinya doktrin surgawi ini sangat mudah dimasukkan ke dalam mindset dan otak-otak anak-anak muda yang masih Apalagi liar. cucu Nabi. Nah, Hei, Bahar, nama kau kan mencantumkan nama kau kan Said, sampai anak-anak lu, mungkin sampai besok cucu-cucu lu pakai Said. Udah terverifikasi sebagai Ba'awi, sebagai cucu Nabi Muhammad maksudnya. Copot itu nama Said di depan namamu ya. Copot itu nama Said di depan. Panas juga nih. Begini, ada mungkin kejadian lain, Bang Haji Ridwan. Seperti? Di kronologi tadi ada hal yang menarik yang perlu disampaikan barangkali. terkait apa nih? Kronologi setelah dari Polsek dan bawa pulang kan beliau penyembuhan nih. Sudah kehilangan pekerjaan, ditawari banyak penawaran untuk damai. Ada lagi nggak situasi yang mungkin agak beda? Gitu? Yang membuat saya agak kaget sih ya sebenarnya itu plot twist mungkin ya. Ketika kemarin sebelum penangguhan penahanan, plot twistnya yaitu kenapa yang meminta mengajukan dan merayu untuk berdamai itu pihak kepolisian. Itu plot twist buat saya itu. Jadi di detik-detik siapa nih, si Tuan Kota ya, siapa tuh pengacaranya itu keluar. Tuan Kota. Dia bilang alhamdulillah. Ini kurang lebihnya dia bilang gini, alhamdulillah
perjuangan umat Islam, berkat perjuangan umat Islam, Habib Bahar bisa bergabung lagi dengan keluarga. Itu setelah Bahar minta maaf padahal itu kejadian itu. Iya, ada Minta videonya. maafnya Tulus gak sih? Tulus gak sih? Ci? Jadi ini saya sampaikan ke. Berarti setelah kejadian ini ya? Setelah Ya. kejadian itu? Ya ini kan di dalam Polres. Sebelumnya bukan. Enggak, ini di dalam Polres. Jadi setelah selesai membuat video, Begitu. penahanan keluar, ya akhirnya mereka dengan PD-nya bahwa alhamdulillah Aduh. bisa pulang. Ini berarti pernyataan nggak tulus nih ya? Tapi sebenarnya juga sebelum sampai ke sana, tadi kan di kronologi cerita ini kan setelah Kang Rida itu dipukul, sudah ada tersangka 3 orang pribumi, Iya. kemudian juga penangguhan. Ini kejadiannya di tahun 2025. Nah, anggota saudara September ya? Enggak. Di September September 2020. sampai dengan Desember 2025. Oke. Nah, sampai dengan di 2026, saudara-saudara kita dari Banser Ansor melihat ini kan belum ada tanda-tanda untuk menginikan Bahar. Padahal dalam pelaporannya, baik istrinya maupun Kang Rida, yang dilaporkan utamanya tuh Bahar. Karena dengan yang lainnya, korban tidak kenal. Bahar yang dilaporkan, tapi malah 3 tersangka saja, Baharnya belum. Dan perlu diketahui ya, saya penegasan juga dari saya bahwa yang nyiksa, yang ngebantai Rida itu bukan cuma 1 atau 4 orang, itu lebih dari 10. Lebih dari 10. Otaknya Bahar ya. Otaknya ya iya. Gitu. Fakir etika Informasinya manusia. si RBS ini bekep sendiri ya, atau mengajar sendiri. Iya, dan sebenarnya gini, kalau mau diperiksa secara objektif, itu kan orang-orang yang ada di rumahnya si HA ini, itu kan menyaksikan ketika Rida Saksinya banyak itu. banyak. Yang si pengusaha ini ya? Iya, si tukang beras ini. Saat dipukul tuh sebenarnya orang banyak tahu ya. Iya, jadi gini, ini penuturan Rida ya. Jadi yang ngelihat tuh sebenarnya banyak orang, bahkan dia ngelewatin Mak-mak. ngelewatin ibu-ibu yang lagi nyiapin besek apa-apalah, saya nggak ngerti ya, sampai dipindahin ke satu ruangan itu gitu. Jadi saya katakan sebenarnya gaya-gaya penyiksaan PKI itu dipakainya sama mereka-mereka, Iya. sama mereka-mereka orang ini. Kelompok mereka. Sama kelompok mereka ini, gaya-gaya penyiksaan PKI itu dipakai sama kalian. Jadi jangan memutarbalikkan fakta, jangan playing victim, dan jangan memfitnah siapapun. Karena gaya-gaya PKI penyiksaannya saja sudah dipakai sama kalian. Dan mengaku-ngaku sebagai umat Islam. Nah, Jadi jangan membahasakan kami ini pejuang Islam, Umat memperjuangkan umat Islam, kami ini umat Islam. Ansor cuma seberapa sih? Iya. Ansor cuma seberapa sih? Ansor jelas perannya kiprahnya untuk NKRI. Contoh ketika penyerangan kembali, pembantaian ya, atau yang mungkin jagal-jagal PKI atau gimana, Ansor ikut terlibat loh. Bagaimana untuk menyelamatkan ini dari paham komunisme? Dibanding kalian, Robitoh organisasi, kalau kita ngomong organisasi ya, Alawiyah, saya ingin bertanya, peran Robitoh Alawiyah untuk bangsa ini apa? Kalau Ansor jelas, nggak malu apa? sebentar, masalah kronologis kita lengkapi lagi. Jadi seperti apa dinyatakan Haji Ridwan itu betul. Nanti di awal tahun 2026, karena saudara-saudara Banser Ansor melihat ini belum ada perkembangan untuk Baharnya, Bahar memang pernah ada panggilan sebagai saksi, tapi belum sebagai tersangka. Betul. Akhirnya dari saudara-saudara Banser Ansor berencana untuk melakukan lagi aksi massa dengan penjadwalan ketika itu adalah untuk tanggal 7 Februari. Nah, itu mereka mulai galang dukungan untuk sama-sama itu di bulan Januari, dan sudah sampai kabarnya kepada pihak kepolisian. Akhirnya pihak kepolisian berupaya bertindak tegas supaya tidak sampai malu di hadapan publik. Nah, itu akhirnya pertanggal 30 Januari yang setahu kami itu sudah mengeluarkan surat bahwasanya Bahar ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipanggil sebagai dipanggil panggilan pertama sebagai status tersangka itu untuk tanggal 4 Februari. Nah, di tanggal 4 Februari terbukti dia yang ngaku-ngaku singa, ngaku panglima, ngaku jenderal itu penakut, pengecut,
tidak berani hadir. Katanya siap membusuk di penjara. Dan dia kan sempat bilang kan penjara yang bagi kalian menakutkan, bagi kami adalah tempat mainan. Betul. Gitu. Dan di sekitaran masa-masa itu, Bahar yang biasanya dikenal jenderal, ternyata anak mama. Anak mama ya? Mama. Anak mama. Jadi, Oh no. Bahar bertokah itu? ya, ini sebuah drama yang perlu diketahui publik. Benarkah itu Bahar? Nanti sebentar. Ini 11 Februari. Jadi di kisaran itu, karena pelapor utama Bahar yang pertama kali adalah Ibu Fitria sebagai istri daripada korban Rida, sebagai perempuan melaporkan Bahar. Nah, akhirnya Bahar menggunakan ibunya untuk melaporkan istrinya Rida, seakan-akan melakukan tuduhan pembohongan publik, fitnah, pencemaran nama baik terhadap anaknya. Padahal ketika di masa-masa itu status Bahar sudah sebagai tersangka, Polres Tangerang itu sudah mengeluarkan pernyataan di depan publik. Karena dia sebagai tersangka ini sudah merupakan hasil penyidikan dari 3 tersangka lainnya. 3 tersangka lainnya yang pribumi tadi itu sudah menyatakan pernyataan yang disidik oleh pihak penyidik, dan Kapolres Tangerang sudah menyatakan Bahar ini, diduga Bahar sudah terlibat dengan aksi pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, dan pencurian. Jadi sudah berdasarkan penyidikan dan pernyataan Polres langsung, bukan fitnah dari istrinya Rida ataupun fitnah dari orang-orang yang memberitakan ini. Nah, tapi ibunya Bahar gegabah malah melaporkan hukum kepada istrinya Rida. Ini artinya justru ibunya Bahar yang melakukan fitnah pencemaran nama baik justru. Nah, yang kemudian tanggal 4-nya nggak datang. Ini kemudian kan pihak kepolisian kita masih menunggu untuk panggilan kedua. Nah, panggilan kedua itu dijadwalkannya adalah tanggal 11 Februari hari Rabu. Nah, ternyata Bahar bin Smith ini datangnya di hari Selasa. Nah, Selasa tanggal 10. Bahkan ini juga pihak kepolisian, kalau saya mendapatkan kabar, mengisahkan itu Bahar akan datangnya itu Rabu malam, biar sepi. Nah, ternyata datangnya Selasa malam, malam Rabu. Malam Rabu datang, sempat 1 kali 24 jam di pihak kantor kepolisian tersebut. Nah, di masa-masa itu ada drama lain. Drama lainnya adalah adiknya Bahar itu mengeluarkan klarifikasi katanya. Seakan-akan Bahar itu ditangkap polisi, ini adalah suatu bentuk tekanan. Sebentar, kriminalisasi dulu. Kriminalisasi dan tekanan. Tekanan daripada Banser dan kriminalisasi, seakan-akan Bahar ini tidak bersalah, hanya pengalihan isu dari tokoh Ansor dan ini yang nggak perlu saya sebut, dan juga disertai juga pernyataan adiknya Bahar dengan fitnah kepada Banser Ansor dan juga PWI. PWI lagi-lagi PWI difitnah sebagai PKI, dan seakan-akan Bahar bin Smith ini dinyatakan tidak bersalah tapi dipersalahkan. Itu pernyataan daripada klarifikasinya Bahar, adiknya Bahar bin Smith. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, memang di satu pihak kita prihatin karena pada tanggal 11-nya Bahar ini bisa hanya 1 kali 24 jam saja, tapi bisa ditangguhkan masa penahanannya. Tapi karena ada pernyataan fitnah dari adiknya Bahar, yang insya Allah juga PWI akan melaporkan hukum adiknya Bahar ini, tapi ternyata terbukti pernyataan adiknya Bahar ini semua sampah, fitnah, dan juga merupakan hal yang tidak benar. Dan satu lagi itu bagus. Bahar kan aku kira kan macan, ternyata meong kan. Meong. Dan Adiknya juga begitu, kenapa sih video pakai di down, apa kayak di take down gitu loh, setelah ngomong kayak gitu. Nggak ketemu sudah. Itu yang bos. Di take down gitu loh. Ya, jadi ketika seakan-akan adiknya menyatakan Bahar ini korban tidak bersalah, tapi alhamdulillah dengan adanya upaya mereka melakukan penangguhan penahanan, upaya mereka untuk upaya restoratif justice, mereka akhirnya meminta maaf. Nah, meminta maaf itu kepada korban dan juga kepada Ansor. Permintaan maaf membuktikan mereka memang bersalah. Kalau mereka Dan pernyataannya ternyata sampah. Ya. Karena mereka bersalah, mereka mengakui salah, mereka minta maaf kepada korban dan minta maaf kepada Ansor. Artinya pernyataan adiknya yang katanya klarifikasi, Bahar tidak bersalah, Bahar dikorbankan, Bahar ini hanyalah sebuah framingan dari fitnah dari PKI dan lain sebagainya, itu sampah, fitnah yang tidak benar. Bahkan ketika drama tadi disebutkan juga seakan-akan ini perjuangan umat Islam melawan yang lain, melawan yang kezaliman. Justru kalau umat Islam harusnya bertakwa, harusnya membela yang benar,
menolak kemungkaran, bukannya berlaku mungkar tapi ngaku-ngaku umat Islam, bukannya mengaku berjuang padahal memperjuangkan hal yang salah. Berlaku mungkar tapi mengaku benar. Ya, dia juga salah itu. Mengaku benar. Sebagai narasumber lagi ya Bang Haji Ridwan yang udah sampaikan tadi Tuh Bagus dan Gus Irfan. Jadi setelah dipanggil kedua itu, seperti yang dikatakan Tuh Bagus tadi, ini tahu nggak kenapa lebih mendahului waktunya? Saya rasa gini. Pengecohan atau apa? Ya, saya rasa si BS ini dia menghindari wartawan ya, karena kan pertanyaan-pertanyaan wartawan itu kan yang sulit dijawab. ya yang dia rasa nanti akan menyudutkan dia, gitu. Yang saya rasa akan nantinya menyudutkan dia. Karena pertanyaan-pertanyaannya kan menjurus banget kan Apalagi ya. menurut pernyataan tiga tersangka lain yang Kapolres atau apa yang menyampaikan itu, ya Tuh Bagus, bahwa Bahar memang teman-temannya ini Mukibinya udah menyampaikan bahwa Bahar juga ikut terlibat. Loh, sekarang gini, Ya kan gitu kan? iya, dan sekarang gini, saya sampaikan ini perlu diketahui oleh RBS dan keluarganya yang akan ditinggalkan ke penjara sama si BS. Amin. Jadi orang-orang keluarga tersangka 3 orang ini dengan panitia dengan yang lain itu yang saya dengar itu merasakan kecewa. Merasakan kecewanya, gue yang nanggap, gue kira nggak bakal begini, malah gue keseret-seret, malah gue ke bawah-bawah. Iya. Itu curhatannya seperti itu ya? Iya, jadi ada Curhatan Mukibin. iya, Curhatan ada berita, ada kabar beritanya seperti itu. Jadi bahkan di keterangan saya sempat ngobrol dengan salah satu penyidik ya kalau nggak salah ya, atau teman dari penyidik tapi anggota kepolisian juga, anggota Polres. Ada yang bilang, saya kira sediain kamar buat apa, nggak taunya buat pembantaian lagi, begitu loh. Ada begitu tuh cerita dari anggota Polres tuh.